Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan di kesempatan yang berbahagia ini. Kami memohon supaya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kami. Kami diberikan oleh Roh Kudus hikmat dan pengertian untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan. Hidup bersama dalam sebuah komunitas ataupun dalam persekutuan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena kita tidak mungkin hidup sendiri atau menyendiri. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, sekaligus sebagai makhluk religius, makhluk rohani. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalani kehidupan dalam kebersamaan? Maka Yesus memberikan teladan. Dalam konteks Filipi pasal 2, di sana kita bisa membaca, disebutkan bahwa Dia, Yesus yang adalah Allah, rela turun ke dunia, menjadi manusia, dan taat sebagai hamba, mati di kayu salib untuk memberikan kepastian keselamatan bagi manusia berdosa. Dia tidak memikirkan dirinya demi kepentingan manusia. Nah, saudara-saudara, ini adalah teladan yang sangat agung. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajak umat Tuhan supaya memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya? Tentu hal yang pertama-tama, seseorang harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ada pertobatan yang sejati. Dalam bahasa Yunani disebut dengan metanoia. Ada perubahan pikiran, berbalik arah dari dosa kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau meninggalkan dosa dan sekarang mengarahkan diri di dalam iman untuk percaya kepada Yesus dan mengikuti teladan Yesus. Yang kedua, bagaimana hidup dalam kebersamaan? Maka di sini kita lihat untuk hidup bersama tidak berfokus kepada diri sendiri. Namanya juga bersama. Mau melayani dengan sukarela. Tidak lagi fokus kepada kepentingan pribadi. Tetapi dikatakan di sini dengan rendah hati. Mau menerima satu dengan yang lain. Mengutamakan kesatuan yang dilandaskan pada iman dan kasih. Maka pada akhirnya, kehidupan kita ataupun komunitas kita bisa mengalami pertumbuhan dan bisa mengalami kemajuan. Yang ketiga, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus berarti mau tunduk, mengikuti kehendak Bapa supaya Bapa dipermuliakan. Dan itu juga sebenarnya menjadi tujuan hidup kita. Kalau kita hidup, kita memiliki komunitas, ada persekutuan, supaya di sana Tuhan yang dimuliakan, Tuhan disenangkan. Pikiran dan perasaan kita ditundukkan di bawah otoritas atau pimpinan Roh Kudus, sehingga akan menghasilkan buah roh. Kita tahu bahwa buah roh itu bicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Dan jikalau itu ada, maka tentu kita bisa membangun kesatuan, membangun kebersamaan. Dan itulah yang Tuhan mau. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang, menjadi kesaksian, menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Sehingga komunitas kita memiliki magnet, memiliki daya tarik untuk membawa orang datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup sendiri. Kami membutuhkan persekutuan, kami membutuhkan komunitas, kami membutuhkan sahabat, membutuhkan satu dengan yang lain. Dan
Kami berdoa supaya dalam semua hubungan itu, di sana ada kasih Kristus. Kami memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, yang tidak lagi berfokus kepada diri atau kepentingan diri sendiri, tapi kami melihat kepada kepentingan bersama, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Mampukan kami untuk kami dapat menerapkan di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.